tak ada nasi untuk makan. Membawa generator kecil yang dia buat, menunjuk ayah. Yang ini bisa berkat kekuatan angin. Membuat radio bersuara. Dia juga bilang harus buat sebuah generator besar. Begitu bisa menghisap air dari tanah untuk menyiram. Tapi harus mengorban sepeda satu-satunya di rumah. Tapi mungkinkah dipercayai? Seorang anak kecil belum ke sekolah. Ayah sangat marah. Setelah itu melempar generator kecil ke samping dan merusaknya. Ayah memaksanya menggali tanah. Inilah Malawi di Afrika. Tak lama dulunya, banjir besar terjadi. Si ayah berani, ingin menyelamatkan benih dari tanah. Tapi hal ini sepenuhnya tak berguna. Setelah banjir, kemarau terus terjadi. Tanah kering, tak ada satu tetes air pun. Pohon semua dikeringkan. Satu galian, hanya ada tanah dan debu. Orang kaya semuanya merantau. Yang tersisa, jangan pikir bisa makan kenyang. Bahkan tetap hidup juga hal susah. Pengorban lapar makin banyak. Satu bubur encer adalah makanan keluarga, hanya untuk sabar sampai ada makanan tahun depan. Di sekolah, kepala sekolah menyuruh si bocah berdiri. Menghina si bocah membuat masalah. Menghancurkan intelektual, karena dia belum membayar biaya. Dia berkata akan membayar, tapi kalimat ini, dirinya juga tak percayai. Kemarau sepanjang tahun, hal hidup juga menjadi masalah. Orang tua tak peduli pelajaran. Anak, si bocah ini haus pengetahuan. Tapi beberapa tahun ini, inilah pikiran mewah. Dia ingin menangkap burung untuk isi perut. Tapi tempat aneh ini, bahkan burung juga tak ada. Si ayah melihat, makanan cadang dan tercengang. Hanya cukup untuk satu keluarga. Dalam 2 bulan, dan panen selanjutnya, pada 1 tahun lagi, bibi menyuruh si bocah membawa uang untuk ke gudang membeli makanan. Tapi si bocah belum berdekat. Sudah tercengang, orang-orang mengantri. Lebih ramai daripada fan idola. Lagi pula makanan dijual dengan jumlah tertentu. Dia berani, hanya beli setengah karung. Tapi waktu keluar ketemu kesusahan. Orang-orang ini bukan manusia lagi. Mereka lapar sampai gila ya. Ingin menyimpan karung makanan ini. Lebih susah daripada ke surga. Untungnya ada orang di pintu belakang. Si bocah segera berlari. Tapi setelah sampai di rumah baru menemukan sedikit makanan ini. Dasarnya tak cukup beberapa hari. Jika terus tak ada hujan, mereka hanya bisa mati. Sepeda ini sangat ajaib. Hanya roda digerakkan. Lampu depan akan bersinar. Sinar lampu, seperti sinar surya berkilau dalam mata si bocah miskin ini. Dia sudah berpikir sembrono. Kenapa tak mengambil air dari tanah? Untuk mengatasi kemarau. Sayangnya tempat ini tak ada listrik. Jadi dia menemui gurunya. Guru berkata, alat di sepeda adalah generator DC. Sekali lagi jelaskan prinsip kerjanya. Dari generator DC. Si bocah mendengar juga tak jelas. Tapi masih berpikir. Banyak pikiran. Ini tak hanya keharusan pengetahuan. Inilah juga harapan warga di desa. Bapak guru ingin menunjuk lebih jelas. Suruhnya ke perpustakaan, cari jawaban. Tapi si bocah tadi sudah diusir karena masalah biaya. Jadi tak ada cara untuk masuk perpustakaan. Tangannya mulai mengancam bapak guru. Ternyata dia kebetulan menemukan bapak guru dan kakaknya. Kasmaran, si bocah marah, ingin balas dendam bapak guru. Jadi memutuskan merusakkan kendaraan satu-satunya bapak guru. Dalam proses ini, dia menemukan lampu bersinar. Bapak guru tak bisa berlawan. Ancaman adik ipar, hanya langsung membawanya ke perpustakaan. Di sini, si bocah menemukan buku tentang aplikasi energi. Dia tahu menghasilkan listrik berkat angin dari buku. Jika bisa pakai kekuatan listrik untuk menghisap air dan menyiram. Bahan-bahan lain mudah dicari, bisa menemukan di daerah sampah. Juga bisa mengumpul. Pokoknya harus ada generator DC. Bapak guru punya satu. Si bocah sudah membidiknya. Sepeda bapak guru. Tapi dia tak tahu cara meminta. Jadi dia memutuskan menceritakan rencana hebatnya pada kakak. Tapi tak terduga besok, kakak dan bapak guru sudah merantau bersama. Hanya meninggalkan surat. Isinya kurang seorang. Yang tetap ada juga generator yang diinginkan si bocah. Si bocah tak bisa menunggu. Sudah mencari bantuan teman-teman. Gunakan generator untuk mengganti spindle. Kayu ganti sayap kipas. Menghubungi generator dengan radio. Sayap perlahan bergerak. Mereka sudah berhasil. Tapi hanya begini, selamanya tidak cukup untuk menyelamatkan penduduk desa. Dia harus membuat yang lebih besar. Dia membawa pencapaiannya, menunjuk ayah. Dia ingin menciptakan generator raksasa, menghisap air untuk mengatasi masalah kemarau. Tapi harus mengorban sepeda satu-satunya di rumah. Semua alat sudah diselesaikan, hanya kurang satu spindle besar. Tapi tak ada yang percayai. Seorang bocah, belum lulusan SD, bisa mengatasi masalah memusingkan dewasa. Si ayah marah. Tak hanya tak setujuinya, juga menamparnya, menghancurkan hasilnya, sambil marahi menghinanya.
kata ayah jika kamu kosong. Kerjalah pekerjaan di rumah. Jadi si ayah mengajaknya menggali tanah. Tapi tanah yang kering ini, bisakah tumbuh pohon? Beberapa bulan lagi kepanen. Warga di desa merantau, orang tetap ada, hanya bisa menunggu kematian. Si bocah menemui teman-teman, upaya bersama. Mereka ingin membujuk ayah, mendedikasi sepeda, tapi hasilnya masih tak berubah. Tak hanya dihina, juga diusir. Tapi si bocah masih tak menyerah. Karena dia percaya, intelektual bisa menyelamatkan orang. Waktu itu masalah ada perubahan. Sang ibu setelah tahu hal ini, sudah bertengkar sama ayah. Kata ibu sudah sampai jalan ini. Nyawa juga tak bisa menyimpan. Menyimpan sepeda untuk apa? Bantuan ini berguna besar. Si ayah sudah paham. Bersepeda. Menemui anak. Kata ayah kehidupan ada mimpi. Terkadang hanya pembohongan. Ayah selalu buruk. Tapi si bocah mengatakan, ini bukan mimpi atau kata pembohongan. Karena ayah gigi beriku masuk sekolah. Jadi dalam hatiku, ayah selalu sebagai ayah sukses. Setelah membuka hati, keduanya sudah akur. Si ayah membawa sepeda, beri anak, biarnya berbuat, dan membantu anak mengumpul bahan keperluan. Rakyat-rakyat di desa juga membantu. Tak lama lagi, pompa air sudah dibuat berhasil. Dia menaruh pompa air di samping sumur, dan menghubungi arus generator, dan membuat sayap kipas besar. Dengan gerakan sayap, generator mulai bergerak. Sebenarnya ada air. Si bocah dan ayah saling peluk. Rakyat-rakyat juga sangat stimulasi. Inilah harapan pada semua orang. Mereka ada kepercayaan untuk melewati kemarau. Film ini dibuat dari kisah yang nyata. Si bocah bernama William. Berkat kegigihannya, membantu orang di desa ada kesempatan hidup. Setelah itu William juga memantau masuk dunia lain, dan mencapai pencapaian besar. Dalam lingkungan meneliti inilah, dia pernah berkata dalam wawancara, kekuatan intelektual, bukan ia betapa kekuatannya, tapi bisa mengubah seseorang, sekeluarga, bahkan satu bangsa. Dalam waktu melawan Jepang, Cina ada satu pepatah, belajar untuk kebangkitan Tiongkok. Hanya dalam 10 tahun, senior-senior yang memakai intelektual dan keringatnya, untuk menukar damai hari ini. Pakai intelektual untuk mengubah kehidupan. Intelektual bisa membangkit generasi kita. Intelektual bisa membangunkan masa depan cerah di bahu senior-senior, atau waktu itu senior-senior kita juga berpikir begitu. Jadi meskipun apa yang Anda mengalami, harus percaya bahwa intelektual bisa mengubah nasib. Jika intelektual tak bisa mengubah nasib, apa yang bisa ya? Baiklah, hari ini sampai sini. Ingin menonton lebih banyak tentang film Ada Energi Positif?